Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Syarih Al-Muqtadir, yang pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas masalah i'tikaf di dalam masjid. Diiringi dengan salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnatan tasbih karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Para ulama berkata, hikmah i'tikaf pada akhir bulan Ramadan karena menunggu tibanya malam Lailatul Qadar, yang waktunya pada malam yang 10 akhir Ramadan dan tidak terjadi pada malam yang lain. Ini hikmah i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan, ya kan, menunggu-nunggu atau mengintai-intai turunnya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Pada malam 10 akhir Ramadan sini berkhidmat i'tikaf ya, di dalam masjid. Namun tidak ditentukan malam yang keberapa dari malam yang 10 itu. Bahkan
mungkin berpindah dari satu malam ke malam yang lain, tetapi diduga keras adalah pada malam yang ganjil. Malam atau turunnya Lailatul Qadar itu diduga pada malam-malam ganjil. Ya, malam 21, 23, 25, 27, 29 itu malam-malam ganjil. Imam Syafi'i lebih cenderung mengatakan dalam Lailatul Qadar itu malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-21 dan malam ke-23. Ini apa? Imam Syafi'i yang cenderung berpendapat Presiden Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 dan pada malam ke-23. Karena Nabi SAW melihat malam Lailatul Qadar pada malam yang ganjil di dalam 10 malam akhir bulan Ramadan. Artinya para ulama, para wali Nabi itu sering melihat Lailatul Qadar itu turun pada malam ganjil. Artinya tidak pernah turun malam genap, ya mesti malam ganjil. Kelebihan malam Lailatul Qadar diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis yang dikemukakan dahulu. Ya kan sudah makhluk kita pada dan tanda serta doa yang dibaca pada malam itu juga telah dikemukakan pada bagian yang terdahulu, ialah pada pasal sunat yang dikerjakan di dalam berpuasa. Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian rukun i'tikaf itu ada 4 perkara. Rukun i'tikaf, yakni siapa yang akan i'tikaf, rukunnya ada 4. Arti rukun ini yang mesti dikerjakan, ya. Yang mesti dikerjakan pada boleh tertinggal. Ya kalaupun puasa misalnya ada berapa, ya. Pun puasa itu ada 3, ya. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Tapi menurut cenderung 3 lah. Yang pertama menahan diri dari yang membatalkan. Ya kan? Yang pertama niat, kalau niat, kemudian yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga orangnya ada. Nggak ada orangnya. Jadi menahan 3 ya, cuma 2, iya 7. Pertama niat pada malam hari, kemudian yang kedua menahan diri dari yang membatalkan. Tapi ulangnya ada 3. Nah, kemudian rukun i'tikaf itu ada 4 perkara, ialah 1, mu'takif, ialah orang yang mengerjakan i'tikaf. Orangnya ada orangnya. Kemudian yang kedua, mu'takif bihi, ialah tempat melaksanakan i'tikaf, yaitu di masjid. Di masjid, ya. Nah, kemudian yang ketiga, lubusu, yakni berhenti, jangan bertahan. Kita arti i'tikaf itu bertahan, walaupun sebentar. Kalau cuma sekedar lewat, itu lain i'tikaf. Karena lewat benar aja, jangan lain i'tikaf. Kemudian yang ketiga ada apa? Niat. Niatnya. Nah, kayak kita tadi ya kan, nama itu anak
mahasiswa belajar di masjid itu bahasa Arabnya sunatan lillahi ta'ala. Nah kemudian artinya sengaja saya beritikaf di dalam masjid sunatan rasul karena Allah Ta'ala. Maka setiap rukun yang diterangkan di atas mempunyai lagi syarat-syarat. Nah, ada lagi syarat-syaratnya. Setiap rukun adalah syarat orang yang beriktikaf. Syaratnya yang pertama, hendaklah dia beragama Islam. Orang yang beriktikaf tadi, karena tidak sah iktikaf orang yang bukan Islam. Dan yang menjadi salah satu rukun iktikaf itu niat, ya. Dan niat orang yang bukan Islam tidak sah. Kemudian yang kedua syaratnya lagi, hendaklah ia berakal. Ya kan, orangnya yang ikut itu berakal sehat maksudnya. Karena itu tidak sah iktikaf orang gila, orang yang pingsan, orang yang mabuk. Tetapi sah iktikaf anak yang sudah mencapai usia mumayyiz, budak dan perempuan. Budak dan perempuan. Namun makruh perempuan beriktikaf kalau perempuan itu masih muda dan cantik. Makruh perempuan beriktikaf kalau perempuan itu masih muda dan cantik. Kalau misalnya kurang dia kalau. Kemudian yang ketiga, hendaklah suci dari haid dan nifas. Ini kalau perempuan suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, hendaklah suci dari janabat, suci dari junub janabat. Janabat ini najis hubungan suami istri, itu janabat. Tidak sah iktikaf orang yang haid, nifas dan junub karena mereka haram berhenti di dalam masjid. Ya, haram berhenti di dalam masjid. Kemudian tempat iktikaf disyaratkan di dalam masjid. Tempat iktikaf disyaratkan di dalam masjid. Karena Nabi dan para istrinya dan juga para sahabat hanya beriktikaf di dalam masjid. Tidak sah beriktikaf di tempat lain dari masjid, ya, dari masjid atau serambinya, serambi teras ini kita di teras saja kan, berdiaman di teras bapak kita beriktikaf yang terasa. Namun iktikaf itu di dalam masjidnya, ya, jangan di terasnya. Di serambinya aja ya kan, di serambi, bapaknya kan iktikafnya. Tapi di terasnya aja, itu ada iktikafnya, ya. Harus di dalam masjidnya. Tidak sah dari beriktikaf di tempat lain dari masjid atau serambinya sekalipun masjid dianggap sebagai bagian dari masjid. Sekalipun serambinya tadi masih dianggap sebagai bagian dari masjid atau anjungannya atau di atas atapnya. Jadi saja di atas atap masjid iktikaf. Nah, jadi harus iktikaf itu di dalam masjid.
bukan di serambinya atau di terasnya, dan bukan juga di anjungannya. Masjid yang dimaksud ialah masjid yang dinamakan jamik, yakni yang disolatkan sholat Jumat, atau dalam masjid yang tidak didirikan sholat Jumat. Ya. Masjid yang dimaksud ialah masjid yang dinamakan jamik, yakni yang disolatkan sholat Jumat, atau dalam masjid yang tidak disolatkan sholat Jumat. Artinya langgar ya kan? Nah, kalau di Arab tidak ada namanya langgar, semuanya namanya masjid. Karena masjid itu bahasa Arab, tempat orang sujud. Masjid ya kan? Tempat orang sujud di mana? Nah, masjid ya, masjid. Lain bahasa kampung masjid pakai gini, masjid ya kan? Kemana? Masjid, ke masjid. Itu bahasa kampung. Kalau yang apa bahasa Arab itu masjid. Mas atau mas. Bahasa Indonesianya masjid ya, masjid pakai mas. Tapi kalau bahasa Arab masjid ada mes ya. Namun beriktikaf di masjid jamik terlebih utama dari masjid yang bukan jamik. Artinya bukan lagi keadaan sembahyang Jumat adalah anggar saja. Dari bahasa kita ini anggar atau apa namanya musola. Jangan musola. Artinya tempat orang sholat. Ya. Walaupun ganal, misalnya musola aja. Kata ya, kata masjid ini kadang-kadang kada disembahyang ini Jumat, artinya mengambil abdulnya itu masjid nam jami, artinya yang didirikan sholat Jumat di situ. Kayak mana misalnya contoh, misalnya kayak mana Bapak musola ar-rawdah, itu musola ya, bukan masjid. Yang bisa kumpul kan musola ya, kada masjid kan. Ganal banget masjid ini. Tapi ngarannya dia kan musola ar-rawdah. Nah, kada didirikan sembahyang Jumat itu sembahyang 5 waktu aja ya kan, kada berjamaah kan gitu. Karena kebiasaan jamaah banyak di dalamnya, dan lagi agar tidak perlu keluar untuk melaksanakan sholat Jumat, dan agar keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan hanya boleh beriktikaf di masjid jamik saja. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa iktikaf itu hanya boleh di masjid jamik, artinya masjid yang didirikan sholat Jumat. Dan disyaratkan pula pada masjid yang menjadi tempat iktikaf itu bahwa tanahnya bukan tanah milik orang lain, bukan tanah milik orang lain ya. Dan kalau tanahnya adalah tanah orang lain, maka tidaklah sah beriktikaf di dalamnya, melainkan kalau dibikin panggung di atas tanah itu, dibangun satu bangunan di atas itu yang kemudian dia wakafkan menjadi masjid, maka sah beriktikaf di dalamnya.
Kemudian disyaratkan berhenti di dalam masjid itu, sekedar tumak ninah di dalam sholat, ya kan? Sekedar tumak ninah artinya sebentar, barang. Sekedar tumak ninah itu cuma tidak paling berapa detik, asal bertahan berhenti. Baik seluruh anggota tubuhnya sudah diam atau sambil berjalan-jalan di ruang masjid itu, ya. Bisa aja sambil berjalan, cuma bertahan, cuma jalan-jalan bertahan. Kalau nggak sekadar lewat aja, kalau bertahan itu kayaknya cerita. Baik dalam keadaan puasa atau tidak, tetapi tidak memadai hanya waktunya sekedar tumak ninah sholat atau kurang dari itu, ya, atau kurang dari itu. Tidaklah memadai i'tikaf kalau hanya sekedar melintasinya, jadi kita melewatinya menurut kaul yang kuat. Karena yang seperti itu bukan dinamakan i'tikaf. Namun sebagian ulama mengatakan sah i'tikaf dengan sekedar lalu di dalam masjid. Ada juga yang mengatakan sah i'tikaf ya kan, dengan sekedar melintasi atau lewat saja di dalam masjid. Sunat bagi setiap orang yang ingin masuk ke dalam masjid berniat i'tikaf di dalam masjid agar memperoleh pahalanya. Jadi apabila kita masuk masjid, jangan lupa berniat i'tikaf supaya berpahala, ya kan? Niat i'tikafnya itu berpahala. Walaupun kita kata apa-apa jangan masjid, cuma niat i'tikafnya ya, itu berpahala. Demikian juga sunat berniat i'tikaf bagi orang yang melintasi masjid dengan syarat kalau ia bertaklid kepada kaul yang menganggap sah i'tikaf hanya sekedar lalu. Jadi orang yang lewat di dalam masjid itu sunat apa? Berniat i'tikaf karena ada kaul yang mengatakan boleh hanya sekedar lewat supaya berpahala, ya kan? Nah, niatnya itu apa? Kita sekedar lewat saja atau berniat i'tikaf ada pahalanya. Tapi kalau kita niat i'tikaf, pahala. Ada ganjaran pahalanya. Maka kalau ia tidak bertaklid kepada kaul itu, maka haraplah berniat. Berkawan bertaklid dengan kaul yang mengatakan bahwa boleh i'tikaf hanya sekedar lewat tadi. Kalau seorang bernazar untuk melakukan i'tikaf tidak dikaitkan kepada batas waktu, maka memadailah dia berhenti di dalam masjid sekalipun sebentar, tetapi sunat sehari. Niat i'tikaf disyaratkan berbarengan dengan berhenti. Niat i'tikaf disyaratkan berbarengan dengan berhenti. Karena ketika kita berhenti, bertahan, disitulah kita berniat i'tikaf. Kalau i'tikaf itu wajib karena nazar, maka diniatkan wajib agar berbeda dengan i'tikaf yang sunnah.
Nah, ya kan? Kalau itikafnya itu itikaf yang nazar, maka sunat menyantumkan wajib. Jangan sengaja aku beritikaf sunat karena Allah Ta'ala, orang biasa aja tak. Tapi kalau nazar sengaja saya beritikaf, jangan wajib atas karena Allah Ta'ala. Itu yang itikaf enam nazar. Ya. Kalau misalnya ada bernazar, yang apa namanya? Aku misalnya lulus naik kelas, aku akan beritikaf dalam masjid. Lulusnya naik kelas, wajib niatnya. Sengaja saya beritikaf di dalam masjid, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Itu itikaf yang karena nazar. Kalau seorang berniat secara umum seperti tidak ditentukan batas waktunya, maka memadailah niat itikaf seperti itu, sekalipun lamanya hanya sekedar berhenti di dalam masjid. Tetapi kalau keluar masjid tanpa berniat kembali, ketika keluar lalu kembali lagi ke masjid, maka wajib memperbaharui niatnya ya, karena itikafnya yang terdahulu dianggap satu ibadah yang sudah terputus karena keluar dari masjid, sekalipun keluar karena buang air besar. Berbeda kalau berniat kembali ketika keluar dari masjid, tidaklah wajib memperbaharui niat karena itikafnya yang terdahulu tidak terputus sekalipun masanya cukup lama. Ini misalnya orang masuk masjid lalu berniat itikafnya, berniat itikaf, bas itu keluarnya jadinya hendak kembali lagi karena itu niatnya keluar setelah kembali lagi. Nah, berarti kalau dia masuk lagi ke masjid kadang perlu memperbaharui itikaf, niat itikaf lagi ya, karena niat itikafnya yang terdahulu tadi masih belum putus. Tetapi kalau ketika beritikaf, niat itikaf dalam masjid lalu keluar masjid, ada berniat apa-apa, ada berniat anak kembali lagi, ya kan? Lalu keluar, masuk lagi, putus sudah itikafnya tadi, kembali lagi berniat itikaf. Ya kan? Karena yang niat yang pertama tadi sudah dianggap putus, ya kan? Boleh lagi? Kata-kata walaupun tadi keluarnya dari sini masanya cukup lama, ya kan? Awas banyak keluar, tapi dia kembali lagi. Dia keluar masjid tadi, aku boleh pulang. Kalau waktu itikaf ditentukan namun hanya secara umum hari atau sebulan, kalau ia keluar dari masjid bukan untuk buang air besar dan tidak berniat kembali ketika keluar, maka wajib memperbaharui niat apabila kembali ke masjid. Tetapi kalau keluar karena buang air besar atau untuk mendapatkan udara segar, tidaklah putus itikafnya, karena buang air besar itu mesti dilakukan seolah-olah dikeluarkan dari masalah yang terdahulu, ya kan? Karena buang air besar harus dikeluarkan, ya kan? Keluarkan masjid. Waktu berniat baik dalam itikaf nazar umpamanya berniat itikaf dalam beberapa hari yang tidak ditentukan jumlah harinya, maka tidaklah disyaratkan bersambung. Kalau dalam nazar dilakukan secara bersambung, lalu keluar masjid tanpa niat kembali, maka wajib
memperbarui niat apabila kembali ke dalam masjid. Kalau keluar dari masjid itu karena melakukan sesuatu yang diputuskan, yang memutuskan mualaf, maka niatnya juga terputus. Namun kalau ia melakukan suatu perbuatan yang tidak dianggap memutuskan mualaf, umpamanya buang air besar atau kecil, maka makan atau perbuatan lainnya yang akan diterangkan kemudian, maka tidaklah wajib memperbarui niat. Nah, barangkali sampai sini aja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita baik di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.